Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Novalia Mukanale. Saya salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan fisika Universitas Nusa Cendana semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar materi fisika SMA kelas 10 tentang alat optik. Pertama-tama kita harus tahu apa itu alat optik. Jadi alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat optik alami, artinya alat optik yang tidak dapat dibuat manusia, contohnya mata. Yang kedua, alat optik buatan, artinya alat optik yang dibuat manusia untuk mengatasi keterbatasan dalam menjalankan fungsinya, contohnya kamera, loop, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Macam-macam alat optik. Yang pertama, mata. Mata merupakan salah satu contoh alat optik karena dalam pemakaiannya mata membutuhkan berbagai benda-benda optik seperti lensa. Mata merupakan salah satu contoh indera manusia yang berfungsi sebagai alat penglihatan. Bagian-bagian dari mata. Bagian ini disebut dengan kornea. Yang ini disebut dengan pupil. Ini disebut lensa. Dan bagian ini disebut iris. Sedangkan bagian titik kuning itu bagian yang berwarna kuning disebut dengan retina. Dan yang terakhir ada syaraf optik. Cara kerja mata. Ketika mata melihat benda yang jauh, maka lensa mata akan menipis atau mempipih. Dan ketika mata melihat benda yang letaknya dekat, maka lensa mata akan menebal. Pembentukan bayangan pada mata. Cahaya yang masuk ke mata akan difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut dengan retina atau bintik kuning. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui syaraf optik. Bayangan inilah yang disampaikan ke otak dan memberi kesan melihat kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda terbentuk tepat di retina. Perubahan fokus pada lensa. Perubahan ukuran fokus lensa. Ketika mata melihat benda yang letaknya dekat atau objek yang dekat, maka cahaya benda ini akan masuk melalui lensa, akan masuk melalui mata dan difokuskan oleh lensa, dan bayangan ini akan jatuh di depan retina. Sedangkan ketika kita melihat objek yang jauh, maka cahaya
akan masuk melalui mata dan lensa akan menipis, sehingga bayangan dari objek tersebut akan terbentuk di titik kuning atau bintik kuning yang disebut retina. Berikutnya, daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Berikut cacat pada mata. Yang pertama, rabun jauh atau yang disebut dengan miopi. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi dikarenakan lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Miopi sering dialami oleh tukang arloji, penjahit, orang yang suka membaca buku, dan lain-lain yang sering menggunakan atau melihat dengan jarak dekat. Mata miopi ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata negatif. Berikut ini pembentukan bayangan pada mata penderita miopi. Ketika kita melihat benda yang letaknya jauh, maka cahaya dari benda tersebut akan masuk melalui lensa dan lensa akan memipih atau menipis, sehingga bayangan dari benda tersebut akan terbentuk di depan retina. Dan ketika kita memberi lensa negatif atau lensa negatif pada penderita miopi, maka bayangan dari benda tersebut yang kita lihat akan terbentuk tepat di retina. Rumus kacamata lensa cekung atau miopi. F sama dengan min PR atau P sama dengan min seper PR, di mana P merupakan kekuatan atau daya lensa yang satuannya dioptri, F merupakan jarak fokus lensa satuannya meter, PR itu merupakan titik jauh satuannya sentimeter. Cacat mata yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal dengan baik. Rabun dekat sering dialami oleh penerbang atau pilot, pelaut, sopir, dan lainnya. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa positif. Berikut pembentukan bayangan pada mata penderita hipermetropi. Ketika mata melihat benda, maka bayangan terbentuk tepat di belakang retina. Ketika penderita mata hipermetropi diberikan lensa positif, maka bayangan benda akan terbentuk tepat di depan retina, tepat di retina.
Jadi ketika kita ingin mencari jarak benda ke lensa atau jarak bayangan ke benda ataupun jarak fokus, kita bisa menggunakan rumus 1/S tambah 1/X aksen sama dengan 1/F, di mana S merupakan jarak benda ke lensa, S aksen merupakan jarak bayangan ke benda, dan F merupakan jarak fokus lensa. Satuannya meter. Berikut hubungan antara daya lensa dan kekuatan lensa memenuhi persamaan berikut. P sama dengan 1/F, di mana P merupakan kekuatan atau daya lensa dan F merupakan jarak fokus lensa. Rumus kacamata lensa cembung atau hipermetropi, P sama dengan 1/F atau sama dengan 4 dikurangi 1/PP, di mana P merupakan kekuatan atau daya lensa, F merupakan titik fokus lensa, dan PP di titik dekat. Cacat mata yang ketiga adalah mata tua atau presbiopi. Mata tua atau presbiopi adalah keadaan di mana mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh dan benda-benda pada jarak baca normal. Hal ini disebabkan karena daya akomodasi mata telah berkurang akibat lanjut usia atau tua. Pada mata tua, titik dekat dan titik jauh keduanya telah bergeser. Mata tua diatasi atau ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau kacamata cekung cembung. Pada kacamata dengan lensa rangkap, lensa negatif bekerja atau lensa cekung bekerja seperti lensa pada kacamata miopi, sedangkan lensa positif atau cembung bekerja seperti halnya pada kacamata hipermetropi. Alat optik yang kedua adalah kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat memindahkan atau mengambil gambar dan menyimpannya dalam bentuk file, film, maupun printout. Kamera menggunakan lensa positif dalam membentuk bayangan. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang berikut bagian-bagian dari kamera. Bagian yang pertama, lensa kamera. Yang kedua, rangefinder, diafragma dan juga diafragma, aperture, dan yang terakhir film. Berikut cara kerja dari kamera. Ketika kita mengambil gambar dari objek yang letaknya jauh, maka cahaya dari benda tersebut akan masuk melalui lensa kamera, dan lensa tersebut akan memfokuskan bayangan dari benda dan akan ditangkap oleh film. Bayangan yang terbentuk ialah nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Sedangkan ketika kita mengambil benda yang jaraknya dekat, maka cahaya dari benda tersebut akan masuk melalui lensa kamera
dan akan ditangkap oleh film. Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Berikut persamaan antara mata dan kamera. Mata dan kamera memiliki persamaan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu lensa. Yang kedua, memiliki pengatur cahaya, yaitu pada mata, pengatur cahaya disebut dengan retina dan juga pupil. Sedangkan pada kamera, pengatur cahayanya adalah diafragma dan apertur. Yang ketiga, memiliki layar penangkap bayangan. Pada mata, layar penangkap bayangan disebut retina. Sedangkan pada kamera, layar penangkap bayangan disebut film. Selain memiliki persamaan, mata dan kamera juga memiliki perbedaan. Yang pertama, mata menggunakan istilah daya akomodasi, sedangkan kamera menggunakan istilah pergeseran lensa. Alat optik yang ketiga ialah kaca pembesar atau yang disebut loupe. Loupe terbuat dari lensa cembung yang berfungsi untuk melihat benda yang kecil sehingga terlihat lebih besar. Yang berikut adalah pembentukan bayangan pada loupe. Ketika kita melihat benda dengan secara langsung menggunakan mata, maka benda yang kecil akan terlihat tetap kecil. Sedangkan ketika kita menggunakan loupe, maka benda yang ukurannya kecil akan terlihat lebih besar. Rumus perbesaran sudut loupe untuk mata tanpa akomodasi. Jika S sama dengan F, maka M sama dengan Sn per F. Sedangkan rumus perbesaran sudut loupe untuk mata berakomodasi maksimum, M sama dengan Sn ditambah 1. Di mana M merupakan perbesaran sudut loupe, Sn merupakan titik dekat loupe, dan F merupakan jarak fokus loupe. Alat optik yang keempat ialah mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil atau renik yang tidak cukup diamati hanya dengan menggunakan loupe atau mata saja. Berikut bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, lensa okuler atau lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Yang kedua, pengatur jarak atau pengatur fokus. Ini disebut pengatur jarak dan ini disebut pengatur fokus. Yang ketiga, lensa objektif atau lensa yang letaknya dekat dengan objek. Yang letaknya dengan objek yang diamati.
Yang berikut adalah meja preparat yang digunakan untuk meletakkan benda yang ingin diamati. Yang terakhir adalah cermin cekung. Berikut pembentukan bayangan pada mikroskop. Berikut rumus yang digunakan untuk mata berakomodasi maksimum. M total atau perbesaran total sama dengan S aksen objektif atau bayangan dari benda objektif per SOB dikalikan dengan SN per FOK ditambah 1. Sedangkan untuk mata tak berakomodasi, M total sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali SN per FOK. Dan panjang ketika kita ingin mencari panjang mikroskop, D sama dengan S aksen objektif ditambah S OK. Alat optik yang berikutnya adalah teropong. Teropong disebut juga dengan teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan sebagai alat untuk melihat benda yang letaknya jauh. Teropong dibedakan menjadi dua. Yang pertama teropong bias yang tersusun atas beberapa lensa, dan teropong pantul yang tersusun atas beberapa cermin dan lensa. Jenis-jenis dari teropong yang pertama teropong bintang. Bagian-bagian dari teropong bintang ada lensa objektif, lensa okuler. Teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh jaraknya. Prinsip kerja teropong sama dengan prinsip kerja pada mikroskop. Teropong menggunakan dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Oleh karena benda berada di tempat yang jauh, berarti jaraknya lebih dari 2F, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian oleh lensa okuler yang bayangannya tersebut diperbesar sehingga menghasilkan bayangan maya tegak dan diperbesar. Alat optik yang berikutnya adalah periskop. Jadi periskop ini sering digunakan pada kapal selam. Berikut pembentukan bayangan pada periskop. Ketika periskop diarahkan
ke benda, maka bayangan dari benda tersebut akan masuk dan difokuskan dan akan diteruskan pada mata, sehingga kita akan melihat benda-benda yang ada di luar. Saat melihat dari ujung bawah, cahaya sejajar masuk lewat ujung atas mengenai cermin. Oleh cermin akan dipantulkan membentuk sudut 45 derajat ke cermin bawah, yang juga akan membentuk sudut 45 derajat. Sinar-sinar pantul sejajar tadi dipantulkan kembali ke mata yang melihat dari ujung bawah, sehingga kita dapat melihat benda-benda yang berada di ujung atas. Alat optik yang berikutnya adalah slide proyektor. Slide proyektor digunakan sebagai alat untuk presentasi. Benda yang ditayangkan adalah benda tembus cahaya